Bab 376, Raja Iblis Kemarahan 10. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Raja Iblis mencoba melarikan diri di luar jangkauan, tetapi dia gagal. Dia kemudian menuangkan semua kekuatan gelapnya yang tersisa untuk mengaktifkan kemampuan demoneyenya. Akhirnya, dia mencoba memblokir pukulan itu dengan langsung mengulurkan kedua tangannya. Tapi itu tidak mungkin. Saat tebasan merah darah menyentuhnya, Raja Iblis tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Sama seperti di masa lalu, pedang itu membuat Raja Iblis menyadari arti kekalahan. Ayahnya, Raja Iblis Furi sebelumnya, telah berhasil melarikan diri dari kekalahannya, tapi Iris, Raja Iblis Kemarahan saat ini, bahkan tidak bisa melarikan diri. Lampu merah tersebar di mana-mana. Haha, Raja Iblis tertawa saat dia perlahan melangkah mundur. Dia tidak ingin menundukkan kepalanya. Dia tidak punya keinginan untuk melihat secara langsung apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun, intuisinya membuat Raja Iblis menyadari banyak hal. Dia sudah dikalahkan, dan kematian akan segera datang untuknya. Kematian yang tidak mungkin dia hindari. Haha, hahaha, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa karena frustrasi. Bagaimana dengan perjuangan terakhir? Tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Ketika dia mengulurkan tangannya ke arah tebasan yang mendekat, itu adalah perjuangan terakhir yang bisa dilakukan Raja Iblis. Apakah kamu, Raja Iblis berbicara setelah berdiri di sana dalam diam? Juga melihatnya. Atau mungkin, bisakah kamu mengingatnya? Apakah ada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan semacam itu? Yujin menatap Raja Iblis dengan mata dingin. Tidak ada luka yang terlihat di tubuh Iris. Namun, pedang suci telah mengiris jauh ke dalam Raja Iblis. Tidak mungkin bagi Raja Iblis saat ini untuk bangkit dari luka-luka itu. Dengan kata lain, kata-kata yang dilontarkan Raja Iblis sekarang adalah kata-kata terakhir yang akan dia tinggalkan di dunia ini. Tersesat, Yujin mendengus. Hanya karena itu adalah kata-kata terakhirnya tidak berarti Yujin harus menghormati mereka. Bagi Yujin, sesuatu seperti Raja Iblis adalah eksistensi yang seharusnya tidak pernah dihormati atau diakomodasi. Tidak, bahkan mengesampingkan fakta bahwa dia adalah Raja Iblis, Iris sendiri bukanlah seseorang yang bisa dia hormati. Dalam perspektif Yujin, Iris adalah wanita jalang. Sebagai Dark Elf pertama, dia telah merusak banyak penjaga elf yang pernah mengikuti perintahnya dan secara brutal membunuh mereka yang melawan. Bahkan setelah itu, saat memimpin pasukan Furi, dia telah melakukan tindakan yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya tidak pernah dilakukan elf ketika menghadapi elf lain sambil membantai dan menginjak-injak semua orang yang pernah menjadi rekannya di masa lalu. Setelah ini, dia terus bertindak sebagai pengintai untuk Armies of Fury dan membunuh banyak orang. Dia tidak tahu apa yang Iris dapatkan setelah perang berakhir. Dia tidak tahu omong kosong macam apa yang dia lakukan di Helmut. Tapi sejujurnya itu tidak masalah bagi Yujin. Namun, dia tahu hal-hal yang telah dia lakukan di laut ini. Yujin telah ditinggalkan dengan pendapat khusus tentang dirinya berdasarkan apa yang dia bangun setelah mencapai laut ini. Banyak orang telah meninggal karena dia. Medan perang ini hanyalah salah satu dari banyak medan perang yang dipilih Yujin untuk diikuti. Namun, Yujin telah mengalami medan perang yang jauh lebih buruk daripada yang satu ini. Jika dia merasa bertanggung jawab atas setiap kematian yang terjadi di medan perang dan membiarkan dirinya dibebani oleh rasa bersalah itu, Yujin tidak akan pernah bisa mempertahankan kewarasannya. Bahkan jika dia tidak memilih untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini, lebih banyak orang pada akhirnya akan mati daripada orang-orang yang meninggal di sini hari ini. Namun, daripada merasa bersalah, itu dapat diterima baginya untuk merasa marah sebagai gantinya. Itu sehat baginya untuk membenci lawan-lawannya. Yujin hanyalah orang seperti itu, dan bahkan pada saat ini, dia mengikuti perilaku seperti itu. Yujin tidak berniat mendengarkan kata-kata terakhir Raja Iblis. Dia juga tidak berniat berbicara dengan Raja Iblis. Awalnya, dia merasakan keraguan tentang situasi umum ini. Namun, dia saat ini tidak merasa perlu mempertanyakan Raja Iblis tentang keraguan ini. Yujin pasti telah memperhatikan sesuatu dari pertanyaan Raja Iblis. Dia bertanya apakah dia mengingatnya. Tapi di tempat pertama, itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam Yujin. Juga, bahkan tidak ada cukup waktu tersisa untuk mengadakan percakapan seperti itu dengan Raja Iblis juga. Saat Yujin berdiri di sana dalam diam, seseorang mendekati sisinya. Itu adalah Sienna Merdain. Bibirnya merah karena darah yang dia batuk. Sienna memelototi Raja Iblis, dan Raja Iblis kembali menatap Sienna, wajahnya tabah dan kosong. Bibir Raja Iblis berkedut saat dia tertawa. Raja Iblis juga tidak ingin meninggalkan kata-kata penyesalan terakhir dalam situasi ini, menganggap tindakan seperti itu kotor dan memalukan. Karena, dari sudut pandang Raja Iblis atau Iris sendiri, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Adapun penyesalannya tentang kematiannya dan ketakutannya, dia benar-benar menolak untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu di depan musuh-musuh yang penuh kebencian ini. Jadi sebaliknya, Iris mengucapkan kutukan, kamu akan gagal. Dia menuangkan semua penyesalan yang tersisa, kemarahan, kebencian, niat membunuh,
kemarahan, dan emosi lain seputar kematiannya sendiri yang akan datang ke dalam kutukan yang dia ludahkan. Kalian semua manusia, pasti akan gagal. Anda tidak akan pernah mencapai apapun. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, tubuh Iris hancur. Saat mata merahnya bersinar dengan marah, dia terus berbicara, kamu tidak akan pernah mengerti berapa banyak monster Raja Iblis Penahanan sebenarnya. Bahkan jika kamu mengorbankan segalanya, kamu masih tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis Penahanan. Kutukan kematiannya terbang ke arah mereka seperti hantu yang tidak menyenangkan. Kutukan yang jatuh dari bibir Iris membuat ruang di sekitar mereka bergetar saat membayangi pikiran Eugene. Eugene mencium aroma darah dan mendengar suara teriakan, tawa, dan rantai berderak. Masa depanmu akan dipenuhi dengan keputusasaan yang tak terhindarkan dan tak tertahankan. Nasibmu, Iris berhenti sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu benar. Tampaknya takdir benar-benar terulang kembali. Sama seperti bagaimana, 300 tahun yang lalu, Vermont berhasil mengatasi Fury hanya untuk berlutut sebelum penahanan, kali ini akan sama juga. Karena selalu seperti itu. Bahu Iris gemetar karena tawanya. Saat kutukan terus mengalir dari bibirnya, disintegrasi tubuhnya dipercepat. Iris mengangkat jarinya yang hancur untuk menunjuk Eugene dan Sienna. Anda, pasti akan mati, Iris bersumpah. Kau tidak akan pernah diizinkan berselancar. Dasar jalan gila, Sienna, yang telah mendengarkan dalam diam, tiba-tiba berseru. Menyipitkan mata dingin dan tanpa belas kasihan, dia terbang melintasi langit menuju Iris. Aku tidak tahu apa-apa tentang kegagalan kita atau apapun yang kamu katakan, tapi pertama-tama, kamu pasti mati sebelum kami, kan? Sienna mengejek. Bam! Telapak tangannya yang terbuka menghantam pipi Iris. Sienna melanjutkan, pada akhirnya, kutukanmu hanyalah kata-kata perpisahan masam dari seorang pecundang, Iris. Pada akhirnya, apa sebenarnya yang telah Anda tinggalkan sebagai warisan? Kau bahkan membunuh semua Dark Elf yang mengikutimu ke sini. Bahkan setelah melangkah sejauh ini, Anda masih belum dapat mencapai apapun, sama sekali tidak ada. Bam! Tangan Sienna menamparkan Iris sekali lagi. Bahkan setelah menjadi Raja Iblis, apa yang kamu lakukan? Sienna bertanya dengan mengejek. Iris, meskipun kamu menjadi Raja Iblis, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan laut ini. Dunia tidak akan pernah tahu namamu atau nama Raja Iblis Kemarahan yang baru. Ah, sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Besok, seluruh dunia akan tahu tentang Raja Iblis Fury, meskipun mereka akan tahu itu sebagai nama seorang idiot yang meninggal 300 tahun yang lalu dan binasa di era ini juga. Sienna tidak terus menamparkan Iris. Sambil menggoyangkan pergelangan tangannya, dia mengejek Iris, apa kau lihat apa yang telah kau lakukan, Iris? Bahkan setelah meninggalkan keluargamu, kamu masih gagal. Dan Anda bahkan telah mengolesi lumpur pada nama orang yang sangat Anda cintai dan hargai, orang yang sangat Anda duka, Raja Iblis Kemarahan. Anda telah gagal dalam segala hal, tetapi apakah Anda masih berpikir Anda memiliki hak untuk memberitahu kami bahwa kami akan gagal? Mata Iris bergetar. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tangan Sienna melingkari tenggorokan Iris. Hidupmu, keberadaanmu, tidak memiliki arti atau nilai, kata Sienna dingin. Namun, bagi kami, bagi saya, ada sesuatu. Karena setidaknya aku akan menikmati melihatmu mati. Saya sangat gembira melihat Anda, orang yang sangat ingin saya bunuh, mati tanpa mencapai apapun. Dia masih bisa mengingat dengan jelas mayat para elf yang telah meninggal setelah dibakar hidup-hidup. Masih memelototi mata Iris, Sienna melepaskan lehernya. 300 tahun yang lalu, ketika kita mengalahkan Raja Iblis Fury, masih ada orang yang tersisa untuk meratapi kematian Fury. Kau, Oberon, dan bawahanmu, Eugene akhirnya berbicara pada Iris. Tapi sekarang, tidak ada orang yang akan meratapi kehilanganmu. Sebaliknya, mereka hanya akan mengejekmu. Tubuh Iris hampir sepenuhnya menghilang. Hampir tidak ada yang tersisa darinya, bukan rambut, hidung, atau bibirnya. Namun, emosi Iris masih bisa ditebak dari cara matanya yang terbuka lebar bergetar. Jadi kamu, yang sekarat di sini dan sekarang, bagaimana kamu tahu apakah kita akan gagal atau tidak? Eugene menuntut. Bahkan jika dia masih memiliki bibir, Iris tidak memiliki keinginan untuk terus mengutuknya. Kenyataan bahwa dia menolak untuk mengakui sampai akhir merobek semua emosi terakhirnya yang tersisa menjadi beberapa bagian. Dia telah mengutuk mereka untuk merasa putus asa, tetapi sekarang Iris yang merasa putus asa. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ah. Meskipun suaranya tidak bisa didengar, Iris terisak-isak. Matanya, yang terakhir menghilang, gemetar dengan air mata yang tak tertumpah. Akhirnya, Iris, Raja Iblis Kemarahan, benar-benar menghilang. Dia telah menghilang menjadi abu hitam yang melayang di udara sesaat sebelum menghilang. Langit gelap langsung menjadi lebih cerah dalam sekejap mata, sementara Laut Merah Tua juga kembali ke warna biru aslinya secara bersamaan. Eugene melihat pedang ilahi yang dia pegang di tangan kirinya. Cincinnya benar-benar hancur. Pedang Divine juga secara bertahap pecah berkeping-keping dan menghilang. Eugene menatap pedang ilahi dengan perasaan pahit dan kompleks. Mengapa kamu menangis? Eugene mengangkat kepalanya dan bertanya.
Dia telah melihat Sienna, yang berdiri di sampingnya, diam-diam meneteskan air mata. Menyeka air matanya dengan jari-jarinya, Sienna menjelaskan, karena aku bahagia. Dia bahkan tidak memiliki simpati sedikit pun untuk Iris. Air mata yang saat ini ditumpahkan Sienna adalah air mata kepuasan karena telah melihat kematian musuhnya yang paling dibenci selama 300 tahun terakhir ini. Jadi, apakah Sienna akan menjadi depresi karena kehilangan tujuannya? Tidak mungkin itu akan terjadi. Balas dendamnya hanya memiliki makna karena telah tercapai. Apa sebenarnya pedang itu? Sienna menoleh dan bertanya, menyeka beberapa air mata kecil. Pedang di tangan kiri Eugene. Tidak memiliki substansi apapun untuk itu. Itu juga tidak terbuat dari mana. Tentu saja, itu berarti itu tidak bisa menjadi mantra. Pedang itu sepertinya terbuat dari lampu merah. Meskipun sekarang pingsan dan memudar ketika Eugene pertama kali menarik pedang keluar dari dadanya, itu memancarkan cahaya merah yang begitu kuat sehingga bahkan menghapus kegelapan Devil Dome dan Light of the Holy Sword. Ini rahasia, gerutu Eugene. Cahaya di mata Sienna menjadi tajam pada jawaban ini. Mencondongkan tubuh ke arah Eugene, dia menyelidiki sebuah rahasia. Pada titik ini, rahasia apa yang bisa ada di antara kita? Aku akan memberitahumu sebentar lagi, Eugene berbohong. Pedang Divine sekarang benar-benar menghilang. Sienna dengan keras kepala menempel di sisinya, tetapi Eugene tidak memperhatikan Sienna. Namun, Sienna tidak menemukan kesalahan padanya atas hal ini. Karena dia tahu persis di mana Eugene mencari. Ketika laut telah terbelah, Scalia, diam-diam Noir Giabella, tidak terlalu terkejut dengan fenomena itu. Laut telah terbelah. Apa yang begitu mengesankan tentang itu? Sebuah fenomena aneh yang telah membelah laut ke dasar laut sambil membiarkan dinding laut berdiri terpisah tanpa mengalir kembali ke bawah mungkin tampak mengesankan bagi manusia, tetapi itu bukan sesuatu yang menakjubkan bagi Noir. Meskipun dia tidak melihat gunanya melakukannya, jika dia harus, Noir juga bisa membelah laut puluhan kali lipat jika dia mau. Adapun membunuh Raja Iblis. Itu juga tidak menjadi kejutan besar bagi Noir. Dia percaya bahwa jika Hamel yang melawannya, dia akan bisa membunuh Raja Iblis. Lagi pula, dia tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa terlebih dahulu membunuh Raja Iblis Kemarahan. Yang lebih mengejutkan daripada dia membelah laut atau membunuh Raja Iblis adalah pedang dan kekuatan yang Hamel keluarkan di akhir. Hal mengejutkan lainnya adalah apa yang baru saja terjadi dengan Ciel. Sungguh tidak masuk akal, Noir menggelengkan kepalanya. Biasanya, Noir tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu. Ini karena, sebagai pemilik Demoneye of Fantasy, hampir tidak ada yang benar-benar tampak, tidak masuk akal baginya. Satu-satunya hal yang Noir anggap tidak masuk akal dan tidak mungkin dia bayangkan adalah hal-hal seperti kematiannya sendiri. Namun, apa yang dilihatnya sekarang adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Paling tidak, selama bertahun-tahun dia hidup sampai sekarang, Noir belum pernah melihat yang seperti ini, dia juga tidak pernah mendengar desas-desus sedikit pun tentang hal ini terjadi. Dan terlepas dari semua hal lain yang dia campuri, Noir tidak melakukan apapun untuk menyebabkan hasil ini. Yang dia lakukan hanyalah merasa simpati pada gadis muda dan cantik ini yang salah satu matanya hancur. Juga, karena dia ingin mendengar ucapan terima kasih yang enggan dari Hamel, dia baru saja menambahkan sedikit bantuannya sendiri pada pertolongan pertama yang diterapkan pada luka Ciel. Itu tidak seperti dia telah menerapkan sesuatu yang mencurigakan di atas pertolongan pertama itu. Dia hanya menuangkan obat mujarab keluarga kerajaan Simuin dalam kepemilikan Scalia ke rongga mata kiri Ciel yang kosong. Mungkinkah obat yang terbuat dari tanduk naga biru benar-benar memiliki efek ini? Noir bertanya-tanya. Tapi itu ide yang konyol. Noir bahkan tidak berpikir dua kali untuk mempertimbangkan kemungkinan itu. Bahkan jika dia menerima bahwa obat mujarab keluarga kerajaan dapat meregenerasi mata yang hancur total, dan katakan saja bahwa mungkin memang ada sesuatu yang istimewa tentang mata yang diregenerasi itu. Namun, tidak mungkin hasilnya menjadi Demoneye. Namun Noir dengan jelas mengingat apa yang baru saja dilihatnya. Saat dia menuangkan obat mujarab, tidak, bahkan sebelum obat mujarab menyentuhnya, mata Ciel yang hilang sudah beregenerasi. Tapi itu, mungkinkah itu benar-benar disebut generasi? Apakah lebih baik menyebutnya kelahiran kembali? Menurut pendapat Noir, apa yang baru saja terjadi adalah Demoneye entah bagaimana memilih untuk dilahirkan kembali di tempat itu. Pertama-tama, Demoneyes adalah sesuatu yang hanya bisa dilahirkan atau diterima oleh Demon Folk, bahkan jika mereka mau, tidak ada cara bagi manusia untuk memilikinya. Arus udara merah darah itu, yang tiba-tiba berputar dari rongga mata yang telah diobati dengan ramuan dan air simuin, telah menelan semua obat mujarab Simuin Royalty tanpa menumpahkan satu partikel pun. Setelah ini, kedua mata Ciel telah terbuka kembali seolah-olah mereka berdua sudah ada di sana sejak awal. Matanya masih memegang rona emas klan hati singa. Namun, mata kiri yang baru lahir memiliki warna yang sedikit berbeda dari mata kanan aslinya. Ciel telah menjadi bisu karena terkejut saat bangun kembali. Sama seperti Noir, dia juga tidak bisa mengendalikan keterkejutannya. Dengan tangan gemetar, dia dengan hati-hati menyentuh wajahnya. Dia ingat mata kirinya menghilang dengan suara letupan. Penglihatannya telah berubah merah dan kemudian menjadi gelap. Disitulah ingatannya tentang acara itu berakhir. Namun,
Apa yang dia ingat sudah cukup baginya untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Matanya telah hancur total. Atau setidaknya, begitulah seharusnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Jadi apa yang terjadi? Ciel bertanya-tanya. Saat dia sadar kembali, sebuah cahaya tiba-tiba meresap ke mata yang seharusnya tidak dapat melihat apapun. Hal pertama yang dilihat Ciel saat dia sadar adalah ekspresi Scalia yang sangat bingung. Tapi semua pikiran Ciel terfokus pada sesuatu yang berbeda. Meskipun Scalia tepat di depannya, satu-satunya pikiran Ciel adalah Eugene. Dia telah mendorongnya menjauh dan kemudian jatuh ke depan untuk menggantikannya. Tapi dia tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Apakah dia bisa menyelamatkan Eugene seperti yang dia harapkan? Bagaimana dengan pertempuran melawan Raja Iblis? Melihat melewati kepala Scalia, Ciel melihat Eugene berdiri tinggi di langit yang masih gelap. Dia melihat Eugene hanya berdiri di sana saat Raja Iblis mendekatinya. Saat dia pikir dia tidak bisa membiarkan Iris lebih dekat dengannya, mata kirinya memanas dan mulai berdenyut seolah-olah telah ditusuk dengan besi solder. Itu benar-benar Demoneye, bisik Noir sambil memeriksa mata kiri Ciel dengan cermat. Mata Ciel tidak bersinar dengan cahaya terang. Sebaliknya, itu mendung. Iris di sekitar pupilnya yang hitam pekat tampak memiliki warna kuning gelap dan keruh daripada rona emas asli. Apa yang kamu gunakan barusan adalah Demoneye-mu. Tapi sepertinya kamu menggunakannya tanpa menyadari kamu melakukannya. Noir bertanya. Ciel tergagap, iblis, mata setan. Noir tersenyum, ini benar-benar menarik. Kegelapan yang baru saja menghalangi Iris untuk maju. Itu adalah kekuatan dari Demoneye of Darkness. Mata Noir berbinar-binar karena penasaran. Memegang pipi Ciel dengan kuat dengan kedua tangan, dia mendekatkan wajahnya ke wajah Ciel. Noir bertanya padanya, mengapa kamu, keturunan Vermont, yang menanggung darah klan Leonhardt, dianugerahi Demoneye? Dan bukan sembarang Demoneye, tapi Demoneye of Darkness Iris pada saat itu. Apakah Iris memberinya Demoneye ini? Tapi itu benar-benar tidak masuk akal. Alasan apa yang dimiliki Iris untuk melakukannya? Atau mungkin, apakah itu Demoneye of Darkness? Apakah itu jejak kekuatan yang tersisa dari saat Ciel kehilangan mata itu? Itu juga tidak masuk akal, Noir memutuskan. Tidak mungkin Demoneye akan muncul di sini hanya karena sesuatu seperti itu. Jika mendapatkan mata Anda dihancurkan oleh Demoneye adalah pemicu untuk Demoneye baru untuk dilahirkan di tempatnya, maka Noir akan sudah menanamkan manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan Demoneye selama 300 tahun terakhir. Noir berhenti, tunggu. Apa yang menyebabkan Iris membeku di tempat seperti itu? The Demoneye of Darkness seharusnya tidak memiliki kemampuan semacam itu. Wajah Noir berangsur-angsur semakin dekat dengan wajah Ciel. Tindakan Iris telah dihentikan oleh beberapa kekuatan luar. Itu bukan kemampuan yang harus dimiliki Demoneye of Darkness. Itu bukan karena sihir Siena atau keajaiban orang suci juga. Itu telah mengambil kekuatan yang bertentangan dengan semua alasan, kekuatan Demoneye. Tidak mungkin. Mungkinkah matamu memiliki dua kemampuan? Noir kagum. Dia penasaran. Jika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Noir benar-benar merasa ingin mencabut mata Ciel sekarang untuk memeriksanya. Tetapi jika itu dianggap terlalu jauh, Noir setidaknya ingin membawa seluruh orang pergi bersamanya. Namun, dia tidak akan bisa memuaskan dorongan seperti itu. Niat membunuh yang membuat tulang punggungnya menggigil mendorong Noir untuk berdiri. Betapa indahnya. Noir berseru dengan senyum nakal saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia telah melihat Eugene dan Siena turun ke arahnya. Sein, Charmen, dan yang lainnya juga terbang dari kapal di depan. Pahlawan, oh Eugene Leonhardt yang gagah. Anda benar-benar berhasil menaklukkan Raja Iblis Kemarahan. Atas nama keluarga Kerajaan Simuin, kami, Sang Putri, Scalia Animus, memuji Anda atas upaya maksimal Anda. Noir menyatakan. Dia menampilkan kinerja yang cukup. Dari sudut pandang Noir, tindakannya saat ini hanyalah lelucon biasa di antara teman-teman. Namun, Eugene tidak merasakan hal yang sama. Dia tahu identitas orang yang saat ini memiliki Scalia, dan dia bisa melihat Ciel berbaring tepat di kakinya. Ketika Ciel berusaha terhuyung-huyung berdiri, Eugene juga memperhatikan ada sesuatu yang berbeda tentang mata kiri Ciel. Ya ampun, Noir tiba-tiba menyadari. Ini mungkin hanya menyebabkan kesalahpahaman. Noir dengan cepat memahami situasinya dan menjauh dari Ciel. Eugene sayang, Noir memulai, tidak lagi memainkan peran Putri Scalia. Sebenarnya, dia ingin memanggilnya, Dear Hamel, tetapi Noir tidak ingin berbagi rahasia manis yang disimpan di antara mereka dengan sisa sampah yang berkumpul di sini. Noir tersenyum menawan, sepertinya kamu telah sampai pada kesalahpahaman besar. Eugene tidak menanggapi kata-kata itu. Tubuhnya mungkin menjerit kesakitan sekarang karena ignition telah berakhir, tetapi Eugene mengabaikan tangisan itu dan memaksa tubuhnya untuk berakselerasi. Tusuk. Belati yang ditarik dari antara lipatan jubahnya ditusukkan ke dada Scalia.